Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Kala Gustian dengan NIM D1C022046 dari E02. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah unit proses yaitu review jurnal dan menjelaskannya yaitu yang berjudul jurnalnya Microwave Heating. Adapun judul jurnal yang saya review, yang pertama yaitu aplikasi microwave untuk disin disinvestasi tribolium, castaneum, serta pengaruhnya terhadap warna dan karakteristik amilofagi terigu. Yang kedua, pengaruh daya microwave in the processing of rose oil, rosa hibrida, dan minyak yang ylang-ylang, Yananga odorata genuine dengan metode microwave hydrodistillation. Efek yang ketiga, jurnalnya yaitu esterification of nyamplung atau Calophyllum inophilium oil with ionic liquid catalyst of BMS SO4 dan microwave assisted. Adapun jurnal yang pertama yaitu pengaruh daya microwave in the processing of rose oil dan minyak yang lang-lang Yananga odorata dengan metode microwave hydrodistillation. Adapun latar belakangnya, proses ini pada dasarnya merupakan kombinasi antara pemanfaatan gelombang mikro dengan sistem distilasi. Gelombang mikro mewakili cara alternatif dan pemberian input energi ke dalam proses distilasi. Prinsip kerja adalah bahan dalam lambung sebagai reaktor yang terbuat dari bahan kaca maupun kuarsa akan ditembus oleh radiasi gelombang mikro dan akan diserap oleh bahan. Peristiwa ini akan menimbulkan panas sehingga dinding sel pada minyak akan pecah. Kandungan yang ada di dalam minyak akan bebas keluar. Selain itu, alat ini juga dirancang vakum yang bertujuan untuk menurunkan titik-titik campuran dan menghindari terjadinya reaksi oksidasi pada komponen yang akan dipisahkan dan mencegah bau gosong pada minyak atsiri. Adapun tujuan dari jurnal ini, yang pertama itu tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengaruh daya microwave dan waktu terhadap proses rendemen minyak mawar menggunakan alat microwave hydrodistillation, menentukan waktu optimal berdasarkan variasi daya microwave yang digunakan dengan mendapatkan nilai spesifik energi consumption. Pada distilasi dengan menggunakan metode microwave hydrodistillation. Adapun metodenya itu parameter yang akan diambil terdiri dari variabel tetap dan tidak tetap. Variabel tetap metode distilasi yang digunakan yaitu hidrodistilisasi dengan menggunakan microwave pada tekanan 1 atm. Adapun prinsip yang digunakannya yaitu yang pertama prinsip pemanasan gelombang mikro. Prinsip pemanasan menggunakan gelombang mikro adalah berdasarkan tumbukan langsung dengan material polar atau solvent dan diatur oleh dua fenomena yaitu konduksi ionik dan rotasi dipol. Nah, dalam sebagian besar kasus kedua fenomena tersebut berjalan secara simultan. Kondisi ionik mengacu pada migrasi elektroforetik ion dalam pengaruh perubahan medan listrik. Resistansi yang ditimbulkan oleh lautan terhadap proses migrasi ion menghasilkan friksi yang akan memanaskan lautan. Rotasi dipol merupakan pengaturan kembali dipol-dipol molekul akibat medan listrik yang terus berubah dengan cepat. Proses pemanasan hanya akan berpengaruh pada frekuensi 2450 MHz, komponen elektrik gelombang berubah 4 sampai 9 atau 104 kali per detik. Adapun proses penelitiannya yaitu yang tahap penelitian dilakukan adalah kelompok bunga mawar sebanyak 200 gram dan bunga ylang-ylang sebanyak 100 gram. Masukkan bahan baku ke dalam boiling tonic flash dan menambahkan pelabur berupa aquades dan rasio bahan baku dan aquades 1:3 untuk bunga mawar dan 1:6 untuk bunga ylang-ylang. Menyalakan microwave serta mengatur daya dan temperatur yang sesuai variabel yang digunakan, lalu menghentikan proses sesuai dengan waktu yang ditentukan, lalu memisahkan minyak atsiri dari air dengan menggunakan corong pemisah. Lalu selanjutnya menampung minyak atsiri yang telah terpisah dengan menggunakan botol sampai tertutup. Nah, ini jurnal yang kedua yaitu yang berjudul aplikasi microwave untuk disinvestasi Tribolium castaneum serta pengaruhnya terhadap warna dan karakteristik amilography terigu.
Adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu terigu menurun kualitasnya jika tidak disimpan dengan tepat. Kerusakan karena serangan Tribolium castaneum selama penyimpanan menyebabkan terjadinya perubahan fisik dan kimiawi terigu. Kerusakan fisik berupa terjadinya perubahan warna terigu, sedangkan kerusakan kimiawi karena aktivitas enzim lipase dan bonzekuinon yang berasal dari hasil sekresi Tacastanium. Benzokuinum berwarna kuning cerah, jingga atau merah dan berbau tajam sehingga terigu berbau apek dan tengik. Benzokuinon mudah larut dan pelarut organik dan memiliki efek karsinogenik yang dapat memicu terjadinya kanker. Adapun tujuan dari jurnal ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya jumlah energi microwave untuk disinvestasi T-castaneum dan perubahan warna dan sifat amilografi terigu sebagai akibat dari aplikasi microwave tersebut. Adapun metode yang digunakan yaitu menggunakan RAL atau rancangan acak lengkap, ANOVA, dan uji lanjut atau Duncan. Adapun prinsip pengolahannya yaitu prinsip pemanasan, yaitu menggunakan gelombang radio untuk memanaskan material di elektrik. Material di elektrik yang dimaksud adalah air, lemak, dan gula. Menurut Kospot, frekuensi microwave yang diizinkan penggunanya adalah industrial sense dan medical frequency, berkisar antara 900 MHz dan 2450 MHz yang merupakan batas frekuensi yang aman bagi manusia. Adapun penelitian Afdi Fambalikaka dan kawan-kawan menyebutkan bahwa pengendalian Tacastinium dengan menggunakan microwave pada tingkatan daya 400 watt dengan pemaparan microwave 56 detik mampu mencapai mortalitas 100%. Nobianto 2008 menemukan mortalitas Tacastinium 100% dan kemunculan keturunan Tacastinium 0% dengan pemaparan microwave 120 detik pada energi 57,6 kajul. Radiasi microwave tidak hanya dapat mempengaruhi sistem reproduksi serangga, tapi juga dapat membunuhnya. Proses penelitiannya yang pertama persiapan pembiakan serangga, persiapan aplikasi microwave pada disinvestasi serangga T-castaneum, lalu disinvestasi T-castaneum dengan microwave, lalu tingkatkan mortalitas T-castaneum akibat perlakuan microwave, lalu karakteristik warna dan amilografi terigu. Adapun jurnal yang ketiga yaitu yang judulnya Esterification of Nyamplung atau Calophyllum inophilium, Oil with Ionic Liquid Catalysis of BMIMHSO4 dan Microwave Assisted. Adapun latar belakangnya minyak biji nyamplung merupakan sebuah energi terbarukan tanpa bersaing dengan kebutuhan pangan. Minyak nyamplung dengan kandungan FA tinggi yaitu 21,62%. Tidak bisa langsung dilakukan proses transesterifikasi dan harus dilakukan proses esterifikasi terlebih dahulu untuk menurunkan kadar FFA. Pemilihan sumber energi untuk proses pembuatan sangat penting mengingat biodiesel merupakan sumber energi baru yang mengedepankan aktivitas penggunaan energi. Adapun tujuan yang pada jurnal ini yaitu untuk mempelajari pengaruh suhu, rasio molar minyak terhadap metanol, dan konsentrasi katalis dalam proses esterifikasi minyak nyamplung menggunakan cairan ionik sebagai katalis dan gelombang mikro sebagai bantuan. Adapun tujuan lainnya, penelitian ini tujuan untuk mendapatkan kondisi proses esterifikasi yang optimum dengan konsentrasi asam lemak bebas atau FFA kurang dari 2%. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengeksplorasi potensi minyak nyamplung sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Adapun metode yang digunakannya itu mencakup penggunaan reaktor batch yang dilakukan dengan sensor suhu dan sistem pemanas gelombang mikro. Variabel penelitian ini yang diteliti meliputi suhu reaksi 50-70 derajat Celcius, rasio molar minyak terhadap metanol 1:30 sampai 1:60 dan konsentrasi katalis 5-17,5%. Hasil reaksi esterifikasi dianalisis untuk kandungan asam lemak bebas atau FFA menggunakan analisis titrasi. Penelitian ini juga mencakup eksplorasi potensi minyak nyamplung sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Ada prinsip pengolahannya untuk mempelajari pengaruh suhu, rasio molar minyak terhadap metanol, dan konsentrasi katalis dalam proses sertifikasi minyak nyamplung yang menggunakan cairan ionik sebagai katalis dan gelombang mikro sebagai bantuan. Adapun proses penelitiannya itu melibatkan reaktor batch yang dilengkapi dengan sensor suhu dan sistem pemanas gelombang mikro.
Proses elektrifikasi minyak nyampur menggunakan cairan ionik sebagai katalis dan gelombang mikro sebagai bantuan dilakukan dalam unit reaktor ini. Sekian presentase dari saya tentang microwave heating. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.